wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang ijtihad. Dan saya presentator pertama akan menjelaskan tentang definisi ijtihad. Secara etimologis, ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu jahada yajhadu jahdan, yang berarti mengerahkan segenap kemampuan, berusaha keras, dan bersusah payah. Dengan demikian, kata jihad dan ijtihad berasal dari kata yang sama, perbedaannya hanya pada perbuatannya. Kata ijtihad lebih cenderung pada pemikiran, penelitian, sementara kata jihad bergerak dalam ruang lingkup perbuatan dan tingkah laku. Artinya, ijtihad menurut bahasa adalah pengerahan seluruh daya upaya yang dimiliki secara optimal. Jadi, ijtihad adalah proses penalaran dan penafsiran dalam hukum Islam untuk menemukan solusi atau keputusan dalam situasi yang tidak diatur secara langsung oleh Al-Quran atau hadis. Ijtihad memiliki 4 dasar hukum dalam Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Quran Surah An-Nahl ayat 90, barang siapa yang berijtihad untuk mencapai kebaikan, maka baginya pahala 2 pahala. Dan barang siapa yang berijtihad untuk kesesatan, maka baginya dosa 1 dosa. Dan yang kedua adalah sunnah. Hadis Nabi Muhammad SAW, apabila hakim menetapkan hukum melalui ijtihad dan benar, maka ia diberikan 2 pahala, sedangkan apabila ia salah maka diberi 1 pahala. Dan yang ketiga adalah ijma ulama. Para ulama sepakat bahwa ijtihad adalah salah satu sumber hukum Islam. Dan yang keempat adalah akal sehat. Akal sehat digunakan untuk memahami nas-nas Al-Quran dan sunnah serta untuk mencocokkan hukum dengan perkembangan zaman. Oke, syarat-syarat ijtihad dibagi menjadi 2, syarat-syarat secara umum dan syarat-syarat secara khusus. Syarat-syarat secara umum itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, muslim, baligh, dan 3, berakal, sehat. Yang keempat, merdeka, tidak berada dalam paksaan atau tekanan pihak manapun dalam melakukan ijtihad. Yang kelima, memiliki sifat adil dan tidak memihak dalam mengeluarkan hukum. Selanjutnya, syarat-syarat secara khusus. Yang pertama, mengetahui bahasa Arab dengan baik, mampu memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan benar. Yang kedua, mengetahui ilmu Al-Quran, memahami kandungan Al-Quran secara mendalam. Yang ketiga, memahami hadis Nabi Muhammad SAW secara mendalam. Yang keempat, mengetahui ilmu usul fikih, memahami metodologi penetapan hukum Islam termasuk ilmu qiyas. Yang kelima, memiliki pengetahuan yang luas dalam berbagai bidang ilmu seperti sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai objek yang diperoleh dan yang dilarang dalam Islam. Ijtihad. Ijtihad adalah sebuah upaya untuk menemukan hukum Islam dengan menggunakan penalaran dan ijtihad. Objek ijtihad terbagi menjadi 2 kategori. Objek yang dilarang, masyhur, masalah yang sudah ada nas syarihnya. Nas syarih adalah teks Al-Quran dan hadis yang jelas dan tegas maknanya. Contohnya, larangan mencuri, berzina, dan membunuh. Masalah yang sudah ada ijma ulama. Ijma adalah kesepakatan para ulama tentang suatu hukum. Contohnya, kewajiban sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, dan haji. Masalah yang berkaitan dengan usuluddin. Usuluddin adalah pokok agama Islam seperti keesaan Allah, kenabian Nabi Muhammad, dan akhir zaman. Objek yang diperbolehkan, mubah. Objek yang diperbolehkan sendiri, masalah yang tidak ada nas syarihnya. Contoh, hukum tentang penggunaan teknologi baru, transparansi organ, dan lain sebagainya. Masalah yang masih ada perbedaan pendapat di antara para ulama, contohnya hukum tentang musik, fotografi, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari semua yang telah dibahas mengenai ijtihad adalah proses penalaran dan penafsiran dalam bentuk hukum Islam tentunya untuk
menemukan solusi atau keputusan dalam situasi yang tidak diatur secara langsung oleh Al-Quran atau hadis. Kesimpulan dari proses ijtihad dapat bervariasi tergantung pada konteks dan metode yang digunakan. Namun beberapa kesimpulan umum yang dapat diambil adalah kesinambungan dalam perubahan, keanekaragaman pendapat, pentingnya kompetensi dan keadilan, kehati-hatian dalam berinovasi, kesempatan untuk penyelesaian masalah kontemporer. Terima kasih.